warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye, oh jamaah. Ye, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita kembali lagi dipertemukan di Islam itu indah. Semoga jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya jamaah dan para guru-guru kita semua, alhamdulillah kita diberikan rahmat sama Allah, diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan, Masya Allah. Nah ini untuk menyambut bulan suci Ramadan, bagaimana nih Ustadz, guru-guru kita semua menyambutnya? Pasti senang banget ya? Senang banget, bahagia karena alhamdulillah kita diizinkan untuk masuk di bulan suci Ramadan. Masya Allah, ya mudah-mudahan kita semua masih berkesempatan untuk bertemu bulan Ramadan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah maka dari itu ini hari ini bagus sekali temanya dan pas sekali, yaitu adalah selamat datang Ramadan. Masya Allah, kebiasaan ada jamaah jadi nunggu jamaah. Diulang ya tepuk tangan 1, 2, gitu 3. ya. Selamat datang Ramadan. Masya Allah, tepuk tangannya di rumah aja ya jamaah. Ya kalau gitu langsung aja. Ustadz Faris, assalamualaikum nih, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, ini yang namanya kalau udah masuk bulan Ramadan ini pasti orang-orang semua berbondong-bondong ngejar pahala ya Ustadz ya. Baik. Jadi kita puasa sebulan penuh, menjalankan taraweh juga, ini pahalanya besar sekali. Nah Ustadz, ini yang pengen kita tahu nih, kenapa sih Allah menciptakan yang namanya bulan suci Ramadan? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Amma ba'd. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita membukanya dengan keberkahan pagi bersama majelis ilmu. Apalagi mau memasuki bulan Ramadan, maka semakin giatkan diri kita ini dalam menimba ilmu, mengikuti acara-acara seperti ini. Insya Allah ada manfaat untuk kita di dunia dan untuk kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan sesuatu akan memilihkan yang terbaik dari sesuatu itu. Allah menciptakan malaikat. Berapa jumlah malaikat? Banyak sekali. Nabi pada malam Mi'raj menyebutkan dia bertemu bersama Jibril itu di langit ke-7. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Ka'bah yang ada di langit, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini Ka'bah yang ada di langit, tapi yang tawaf adalah malaikat. Tentu saja nggak ditutup musim corona ini. Ya, dan mereka nggak pakai masker ini, bebas virus di situ. Ada 70.000 malaikat setiap malam di situ, setiap hari di situ. Dari sejak Allah ciptakan sampai nanti hari akhirat. Artinya berapa banyak jumlah malaikat? Banyak sekali. Kalau kita di sini ada 4 orang saja, berarti setidaknya ada malaikat hafazah 2 orang, malaikat hafazah 10 orang, malaikat pencatat amal baik dan amal buruk ada 12 orang. Itu kan lebih banyak lagi jumlahnya. Allah pilihkan 10 malaikat utama. Dari triliunan malaikat itu Allah pilihkan 10 malaikat utama. Dari 10 itu Allah pilihkan yang paling utama lagi, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Allah menciptakan manusia. Dari sejak Adam sampai nanti manusia terakhir. Allah pilihkan 124.000 diantaranya adalah para nabi. Dari 124.000 itu Allah pilihkan lagi 313-nya Rasul. Dari 313 itu Allah pilihkan lagi 25 namanya disebutkan dalam Al-Quran. Dari 25 nama itu Allah pilihkan lagi 5-nya Nabi Ulul Azmi. Muhammad, Isa, Nuh, Ibrahim dan Musa. Allah pilihkan lagi 2 orang sebagai Khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim dan Muhammad. Allah pilihkan lagi manusia terbaik yaitu Rasulullah SAW. Selain itu adalah manusia biasa, yaitu umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Saleh dan seterusnya. Allah pilihkan umat yang paling baik yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Allah menetapkan bulan 12 bulan dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah tetapkan bulan 12 bulan. Allah pilihkan yang terbaik yaitu bulan Ramadan. Artinya saudaraku, ini adalah saat yang paling tepat untuk membisikkan kepada dirimu nanti ketika matahari terbenam dan dimulai hilal Ramadan. Ucapkan kepada dirimu semangat kesyukuran yang luar biasa ini. Wahai diri, engkau adalah umat terbaik. Dari nabi terbaik yang mendapatkan kitab terbaik. Dari malaikat terbaik. Allah beri kesempatan berjumpa di bulan terbaik. Subhanallah. Apalagi keindahan-keindahan seperti ini. Allah kumpulkan segala yang terbaik dalam dirimu. Kenapa Al-Quran menjadi bulan yang terbaik? Allah menyebutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Saudara, jangan jauh dari Al-Quran. Jangan menjadi orang-orang yang dicurhatin oleh Nabi kepada Allah. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura.
Tuhan, umatku mengambil Al-Quran ini jarak, berlari jauh dari Al-Quran. Ini adalah curhat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul tahu betapa bernilainya harga Al-Quran. Apapun yang melekat bersama Al-Quran akan menjadi paling mulia. Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran, bukan Al-Quran mulia karena Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan Jibril sebagai malaikat terbaik karena dia yang menurunkan Al-Quran. Allah memilihkan Nabi kita sebagai Nabi terbaik karena dia yang mendapatkan Al-Quran. Allah memilihmu adalah umat terbaik karena bersamamu ada Al-Quran. Inilah pilihan yang luar biasa yang Allah berikan kepada itu. Artinya saudara, apapun keterbatasan-keterbatasan, kekurangan-kekurangan, selagi di hidupmu ada Al-Quran, selagi engkau tidak berpaling kepada Al-Quran, selagi engkau hidup di atas nilai-nilai Al-Quran, ketahuilah bahwa engkau adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah memilih bulan terbaik ini. Masya Allah, luar biasa sekali ilmunya. Terima kasih banyak Ustadz Faris. Ya ini Masya Allah ya jamaah, Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita semua jamaah Islam itu indah jangan pernah jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya untuk kita selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya berikutnya Ustadz Maulana. Ya, Masya alhamdulillah. Allah. Ustadz semangatnya udah semangat karena Ramadan tahun ini berbeda. Benar. Perbedaannya karena saya sudah bersama-sama anak-anak di Jakarta. Ya, tetap ya itu. Yang kedua, walaupun sahdu karena lagi pandemik ini. Iya, ini Masya Allah berarti kita akan lebih khusyuk lagi Lebih Insya khusyuk Allah lagi. ya ibadahnya. Nah Ustadz ini yang kita tahu yang Iya. pastinya di bulan Ramadan ini adalah kita wajib berpuasa seluruh umat Wajib muslim ya. berpuasa. Nah bahkan kalau kita sendiri lagi nggak bisa puasa tuh kayaknya malu banget ya. Kayaknya gimana gitu kalau kita nggak bisa sempat berpuasa. Nah Iya. ini sebenarnya kenapa sih Ustadz kita harus berpuasa? Kenapa harus berpuasa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana dihimbau kemarin oleh Bapak Menteri Agama, kemarin hadir di Islam Tindak. Alhamdulillah malam hari ini akan diadakan sidang isbak. Dan kalau memang sebentar sudah diketuk palu, kita langsung berdoa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang puasa, kenapa kita harus berpuasa? Yang jelas, puasa ini adalah perintah Allah. Sekali lagi, perintah Allah. Dan makasih banyak tadi Ustaz Faris sudah menyebutkan, tidak ada kezaliman, tidak ada yang buruk buat dari Allah buat hambanya. Pasti itu yang terbaik. Perintah itu pasti demi kebaikan kita. Itu yang pertama. Kemudian kita harus telah bahwa ini adalah salah satu dari rukun Islam. Kalau mengaku seorang muslim, maka jalankan rukun Islam ini. Rukun Islam ini gimana? Rukun Islam ini yang mana? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Artinya kalau kita tidak menjalankan yang namanya puasa, pertanda maaf tanpa menyakiti atau menyinggung, pertanda kita tidak menyelesaikan rukun Islam kita sendiri. Jadi harusnya kita harus menjalankan perintah Allah. Bahkan ini adalah sebagai tolak ukur. Karena yang dipanggil untuk berpuasa adalah tolak ukurnya adalah orang-orang beriman. Pertanda kalau orang tidak menjalankan ibadah puasa ini, pertanda dia mengeluarkan dirinya dari deretan orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Kan yang dipanggil orang beriman. Bukan ya ayuhan nas. Tapi yang dipanggil adalah orang beriman. Pertanda orang yang bisa menjalankan ibadah puasa. Berarti tolak ukurnya adalah orang beriman. Mantap. Jadi ayo senanglah. Bahkan ini bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan ampunan. Di mana dibukakan pintu surga buat kita. Dan ditutup pintu neraka. Maksudnya apa? Peluang untuk masuk ke surga luar biasa. Karena insya Allah kita adalah penghuni surga. Amin. Penghuni surga. Karena nenek kita Nabi Adam berasal dari surga. Usahakan kembali ke surga. Lewat jalur Ramadan ini. Bahkan peluangnya, maaf ya, 11 bulan. Semoga ditutup dengan ini karena adanya bulan ampunan. Lalu penuh keberkahan. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Semua amal ibadah Allah lipat gandakan di bulan suci Ramadan 70 kali lipat. Jadi kalau kita hatam Quran sekali, bagikan menghatamkan Quran 70 kali di luarnya bulan Ramadan. Kalau kita salat sunat di bulan Ramadan, nilainya sama dengan satu salat fardu di luarnya Ramadan. Kalau salat fardu, salat subuh, nanti kalau insya Allah kalau jadi, insya Allah ya. Bismillah ya, malam ini Ramadan, berarti maghrib ntar, itu sudah senilai dengan 70 maghrib di luarnya bulan Ramadan. Sudah.
Maksudnya kenapa ada seperti ini? Karena kita butuh nanti di yaumil hisab, di hari perhitungan ada yang ketinggalan salatnya. Maka dicari salat sunatnya untuk menutupi salat fardu yang tertinggal. Maka dengan adanya ibadah-ibadah Ramadan inilah yang menutup salat fardu yang tertinggal. Tapi jangan disengajain juga. Nah, Ustaz gimana nih tarawih kita? Kita nggak tarawih, tetap tarawih. Tarawih kan ibadah sunnah dan yang di malam hari, sesudah salat isya ya. Atau ibadah santai. Nah, ini kan bisa kita jalankan di rumah masing-masing. Ya, jadi masih bisa untuk berjamaah. Lalu di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadar. Dan ingat, ada juga puasa ini, Ramadan ini. Kenapa kita harus berpuasa? Sebagai untuk pemenuhan untuk tubuh jadi sehat. Nah, sifatnya jadi lebih sabar. Peluang untuk berbuat dosa itu kecil karena mengendalikan nafsu. Nah, ingat ya, nafsu itu hanya bisa dikendalikan lewat lapar. Lewat lapar. Kenapa? Dia tidak ada berpeluang untuk melakukan dosa karena lemes. Jadi bukan bukan perut tapi nafsu yang diserang. Lalu diistirahatkannya tubuh, kebayang nggak? 11 bulan makan terus, nasi 4 jam dikelola baru hancur. Daging 6 jam. Jadi kalau dipuasakan, perut ini istirahat. Jadi mungkin seperti di detox kali ya Ustadz ya. Masya Allah. Iya. Jadi inilah fungsinya kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa. Sebenarnya fungsinya buat kita juga. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana ilmunya pada pagi hari ini. Ini luar biasa ya jamaah, sekali lagi Allah memberikan perintah untuk kita sebagai orang-orang beriman untuk berpuasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang beriman tersebut ya. Dan ternyata selain untuk menjalankan perintah Allah, ternyata itu juga baik bagi kesehatan tubuh kita ya Ustadz ya. Kita, Masya Allah, benar sekali kata Ustadz Faris juga tadi bahwa Allah benar-benar mempersiapkan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini berikutnya ada satu artikel. Pemerintah melarang adanya mudik lebaran mulai tanggal 24 April 2020. Nah, Ustadz Syam ini gimana nih ya? Tentang mudik ini ya? Iya, ini benar-benar marak sekali ini. loh Ustadz, ini beritanya sedih sih sebenarnya ya. Mudik, soalnya nggak masak di kosan. Iya, kasihan ya. Entar kita bawain aja apa? Apa itu? Makanan ya Ustadz ya, kasihan. Ya. Anak bujang, Masya Allah. Ya Allah. Ustadz, ini sekarang banyak banget nih ya. Orang-orang yang mungkin sebagian ya orang-orang banyak yang mungkin jadi tidak bersemangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ini berarti kan otomatis kita jadi berkurang nih silaturahminya bersama keluarga, apalagi yang mungkin jauh dari keluarga. Nah, ini bagaimana Ustadz? Apakah ketika kita tidak bersemangat menyambut bulan Ramadan karena terhalang bersilaturahmi dengan keluarga, apalagi saat lebaran nanti, ini akan berdampak dengan pahala yang akan kita dapatkan? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa atau bulan suci Ramadan di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mulai daripada ayat suratul Baqarah tadi 185 dijelaskan 184, 183 Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kalau kita mau belajar daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta para salafus saleh, mereka semua ketika menyambut bulan suci Ramadan yang mereka siapkan bukan semangatnya tapi doanya. Doa yang mereka siapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan, Nabi sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan, atau disampaikan, ya Allah panjangkan umurku bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu sebelum masuk bulan suci Ramadan. Sampai setelah bulan suci Ramadan, 6 bulan lagi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah terima semua amal ibadahku di bulan suci Ramadan. Jadi setahun penuh tidak pernah terlupakan atau tidak pernah
tidak termention doanya tentang Ramadan ini oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita menyambut Ramadan entah kelihatannya semangat, entah kelihatannya tidak semangat, mungkin dari casingnya aja. Mungkin ada orang yang kelihatan, beda banget Ramadan tahun ini. Tapi ternyata dalam hatinya dia menyiapkan benar-benar takwanya, benar-benar menyiapkan imannya, benar-benar menyiapkan niatnya untuk berpuasa penuh, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Allah katakan, ya ayyuha, wahai sekalian orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Amanu itu, iman itu adalah yang menjadi modal kita keluar daripada api neraka kalau memang kita masuk neraka. Karena orang terakhir yang masuk surga Allah periksa ketika Allah katakan kepada para malaikat, wahai malaikat coba lihat masih ada enggak orang di dalam neraka itu yang punya iman. Tidak ada lagi Allah. Coba lihat, perhatikan lagi. Masih ada ya Allah. Siapa? Ada orang tapi cuma sebesar biji zarah dalam hatinya imannya. Oh ya udah, kalau gitu masukkan dia ke dalam surga. Maka iman ini adalah modal masuk surga. Ini yang akan membuat kita semangat. Bukan karena suasananya. Tapi Allah panggil kita dengan sebutan, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Wahai orang-orang yang ada peluang masuk surga, kata Allah. Wahai orang-orang yang punya peluang masuk surga, kutiba alaikumusiyam. Artinya ketika kita ingin bersemangat atau ketika kita ingin membuat diri kita ingin sekali bertemu dengan bulan suci Ramadan, meskipun mungkin pemberitaan, meskipun mungkin suasananya akan berbeda, maka yang kita ingat adalah kita nih akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyicipi yang namanya panggilan Allah amanu. Wahai orang-orang yang beriman, atau wahai orang-orang yang akan aku selamatkan daripada api neraka. Wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Allah gunakan ya ayyuha. Kalau ya itu panggilan untuk orang yang jauh. Tapi kalau a panggilan orang yang dekat. Jadi kalau misalnya ya Syams dipanggil yang jauh tuh. Ya Syams, Syamsnya lagi jauh. Ya Natasha, berarti Natasha lagi jauh. Tapi kalau bilangnya a Natasha, berarti Natashanya lagi dekat gitu. Allah gunakan dua, ya dan a. Ya a, ya ayyuha. Wahai kau yang jauh ataupun yang dekat. Apa maksudnya? Wahai kau yang dekat imannya, yang besar imannya ataupun yang jauh imannya. Wahai kau yang dahulunya jauh dari masjid ataupun yang dekat dengan masjid, semuanya aku panggil, kata Allah. Wahai kau yang cuma sekali-sekali mungkin puasanya, wahai engkau yang cuma sekali-sekali sholatnya, bulan ini aku panggil, kata Allah. Maka ini yang membuat kita semangat. Meskipun kita merasa saya ini jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini orang yang gak pantas bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saya ini mungkin Allah sedang menghukum saya. Giliran saya mau hijrah kali ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat suasana Ramadan tahun ini seperti ini. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Semua dari kalian, baik yang tinggi imannya ataupun yang masih sedikit imannya, semuanya kuwajibkan untuk berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Masya Allah, berarti dalam situasi apapun Allah masih memberikan kesempatan bagi kita. Betul. Ya Ustadz ya. Masya Allah, sekali lagi modal utama kita adalah doa. Tadi kata Ustadz Syah, Masya Allah. Modal utama kita adalah iman kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu mencari keberkahan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, ini kan katanya nih sebelum kita menyambut bulan Ramadan, ini ada 3 hal yang harus dipersiapkan nih. Aduh, apa nih Ustadz Syam? Masya Allah tadi sudah kita sebutkan sebagian. Ada niatnya, kemudian... Jangan rahasia dong. Oh, jangan dulu. Oh jangan sekarang. Ini digantung dulu nih. Kirain sambungannya tadi. Supaya jamaah yang di Oh rumah sambungannya. Oh habis jadi ini siapkan insya Allah. catatan. Benar. Bekal-bekal apa, Ha-ha. persiapan apa, siapkan catatan. Ya. Karena sebentar malam. Bener, aduh jadi gak sabar ya Jangan Ustadz sampai ya. memasuki Ramadan tanpa bekal. Nah, Tanpa Jadi bekal. wajib tunggu Ustadz Syam. Oh, Masya Masya Allah. Jadi harus wajib nonton bekal. sampai habis nih jamaah. Iya. Ya jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.